Okay, welcome, selamat datang lagi sekali lagi ya. Saya mau ambil waktu untuk mengatakan ini kepada mereka yang jadi subscriber di dalam YouTube atau Indonesia bilang YouTube. Di dalam YouTube, Pastor Carlos Cobos sharekan kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara-saudara Anda, jemaat Anda untuk menerima firman Tuhan, karena kalau kita subscribe, kita akan menerima suatu notification ya, bahwa ada video baru yang diupload. Jadi kita boleh ikuti video-video yang baru, firman Tuhan, khotbah-khotbah yang mendorong kita. Bukan saya mendorong ini ya, tapi mengajar kita firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan ataupun penggalian firman Tuhan yang kita belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Ya, jadi itu akan membantu kita. Saya belajar sesuatu kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, wah banyak yang kita akan dapat terima, ya. Contohnya sekarang tahun ini saya konsentrasi untuk mendengar dan membaca banyak lagi tentang buku Wahyu. Memang saya baca Alkitab setiap hari, ya, karena saya ada tujuan, ada matlamat untuk membaca Alkitab banyak, ya, banyak kali. Hampir 2 tahun ini saya baca Alkitab 7 kali, setiap buku baca 7 kali, ya. Saya pikir saya boleh habiskan 1 tahun, tapi tidak boleh. Kita sudah masuk bulan 5 dan saya anggarkan saya akan habis bulan 8 untuk baca 7 kali Alkitab. Ya, saya harap saya boleh habiskan, tinggal 3 buku lagi yang saya perlu habiskan 7 kali setiap buku. Tapi saya konsentrasi tahun ini untuk mendengar banyak, menyelidiki banyak tentang buku Wahyu. Jadi saya mendengar pelajaran-pelajaran dari YouTube, pastor-pastor yang mengajar tentang buku Wahyu. Ini pastor-pastor atau guru-guru yang memang sehat, ya. Dan mendengar mereka, saat saya mendengar dan mengikuti mereka, banyak lagi yang saya belajar dan terima, ya, informasi-informasi yang saya belum tahu. Tapi sebenarnya saya sudah baca buku Wahyu banyak kali, bukan saya baca tapi pelajari, ikut seminar dan juga selidiki sendiri dan juga mengajar buku Wahyu di gereja, ya. Tapi banyak lagi informasi baru yang saya belum tahu, tapi saya sudah dengar dan puji Tuhan saya boleh tambahkan itu di dalam nota saya. Saya boleh tambahkan itu dalam pengetahuan saya. Jadi saudara-saudara, mendengar firman Tuhan, sharekan kepada teman-teman Anda video-video yang kita terima, ya, untuk memberkati mereka supaya mereka juga mendapat suatu informasi yang baru dari firman Tuhan yang kita belum pernah dengar. Contohnya malam ini saya kongsikan tentang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Oke, jadi malam ini kita masuk di dalam topik yang baru tentang kuasa Injil damai sejahtera, the power of the gospel of peace. Dan kita mau pelajari mengenal apakah damai yang dimaksudkan oleh Paulus di sini di dalam Efesus 6 ayat 15. Apakah damai sejahtera ini? Karena kalau kita baca begitu saja, memang kita tahu, mengerti damai. Damai sejahtera itu adalah suatu ketenangan dalam hati kita, terutamanya mereka yang sudah percaya Yesus, kita mendapat suatu ketenangan atau damai sejahtera. Tapi kita mau lihat perkataan yang dipakai Paulus. Ya, mungkin malam ini saya tidak boleh habiskan semua, saya akan sambung lagi apabila saya akan khotbah lagi nanti selepas minggu depan. Minggu depan saya tidak akan berada di sini, anak saya Shikaina akan mengongsikan firman Tuhan kepada Anda. Tapi minggu depan saya akan sambung ini. Oke? Puji Tuhan. Nah, kita baca lagi Efesus 6 ayat 14 hingga 18. Biar kita ulang-ulang ini supaya kita tahu di mana ini dan kita tahu ayat firman Tuhan. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kita sudah melihat itu. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, fokus kita adalah untuk melihat dan membahaskan setiap perlengkapan senjata Allah ini. Ada 7 perlengkapan senjata Allah di ayat 14 hingga 18. Dan kita sudah melihat dua, yaitu kebenaran dan juga keadilan. Alright? Dan malam ini kita masuk di dalam kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam bahasa Inggris, the preparation of the gospel of peace. The gospel of peace. Nah, di dalam, kita lihat dulu gambar. Do you have it there? Saya foto ya, ada foto kasut askar Roma. Ya, di dalam screen Anda, inilah salah satu kasut askar Roma yang mereka pakai. Diperbuat daripada kulit ya, kulit binatang ya, dan dia banyak straps ataupun tali untuk diikat dengan ketat ya, dibungkus begitu, seperti dibungkus, diikat dari bawah ke atas dan diikat. Ya, dan di bawah kasut ini ada spike ya, ada duri-duri yang mereka letakkan ya. Lihat, kalau kita lihat foto di screen itu. Dan sebenarnya, I forgot to mention this morning, the spike actually is about 2 to 3 inches long. Ya. Ya, spike itu atau duri-duri besi di bawah kasut itu sebenarnya 2 hingga 3 inci panjang. Seperti ini jari tengah kita lah ya. Jari kita 3 inci. Wah, bagaimana jalan dengan ya duri begitu tajam ya, duri yang tajam ini. Tapi inilah kasutnya askar Roma. Dan inilah gambaran apabila Paulus mengongsikan ini, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Karena waktu Paulus melihat askar Roma itu, Tuhan memberikan dia suatu pengertian, suatu wahyu, pengertian tentang kehidupan seorang Kristen yang diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata Allah. Dan sewaktu Paulus berada di penjara itu, dia melihat askar Roma yang sedang menjaga dia itu. Dia melihat semua perlengkapan yang mereka pakai. Tuhan memberikan dia pengertian bahwa inilah contoh orang Kristen. Setiap perlengkapan senjata Allah, inilah maksud dia. Dan inilah tujuan dia, inilah kekuatan dia, inilah ya yang menjadi senjata orang Kristen. Nah, bayangkan saudara-saudara, orang Kristen yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Damai sejahtera itu menjadi suatu senjata yang luar biasa. Sebenarnya senjata yang defensif dan ofensif. Senjata yang untuk melindungi dan senjata untuk menyerang. Ofensif ya. Bukan saja senjata untuk damai sejahtera, bukan hanya untuk melindungi kita, tapi juga dipakai untuk jadi ofensif. Kenapa? Karena ini gambaran yang diberikan, bukan kasut seperti yang kita pakai hari ini, saudara-saudara. Alright? Dan sebenarnya di orang Roma ini, kalau orang rakyat biasa, orang Roma itu mereka pakai sandal yang biasa. Ya, kita panggil sandal hari ini kan. Sandal ataupun selipar. Ya, kita hari ini ada selipar. Tapi ada sandal yang mereka panggil. Orang biasa pakai, rakyat biasa pakai, yang dia pakai sehari-hari dipanggil kalsei. C-A-L-C-E-I. Kalsei atau kalseye. Itu yang mereka pakai untuk rakyat biasa yang pergi keluar setiap hari melakukan aktivitas mereka. Tapi kalau di dalam rumah mereka ada juga sandal yang dipakai di dalam rumah. Laki-laki, perempuan atau wanita mereka juga pakai sandal yang sama. Mereka panggil solei. Solei.
Tapi gambar yang kita lihat tadi, foto yang kita lihat tadi itu untuk yang dipakai oleh askar Roma, ini yang mereka panggil Caliga, Caliga. Mereka panggil Caliga. Jadi kalau kita baca Efesus 6 ayat 15 ini, Paulus mengatakan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Sekarang karena kita sudah lihat fotonya, kita ubah image ataupun gambaran di dalam pikiran kita. Kalau kita baca Efesus 6 ayat 15 ini, jangan kita gambarkan kasut yang kita pakai itu, ya, kasut olahraga, kasut jalan, ya, atau kasut kulit yang kita pakai, ya, nampak cantik. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi kasut kerelaan memberitakan Injil itu adalah kasut yang kita lihat fotonya tadi, yaitu kasut sebagai satu senjata. Ini kasut sebagai suatu senjata. Dan lagi bagi orang askar Roma itu sebenarnya mereka kasut ini dia ada dua bahagian. Can you show the other photo, the soldier standing up? Ada dua bahagian. Yang ini ya di fotonya ini kalau kita lihat ya askar Roma berdiri ini kasutnya itu yang kita lihat tadi ya kasut yang tidak. Tapi ada suatu bagian yang kita lihat dari kaki sampai bawah lutut, ya. Coba lihat itu dipanggil greaves ataupun pelindung kaki. Jadi kasut askar Roma itu bukan saja kasut yang melindungi kakinya, tapi dia melindungi juga kaki sampai atas, sampai hampir bawah lutut yang dipanggil pelindung kaki. Seperti hari ini kalau kita lihat pemain bola, ya, sepak bola atau orang yang main ice hockey, ya, penjaga pintunya itu atau penjaga golnya itu mereka ada pelindung kaki, ya, supaya tidak cedera. Ini yang mereka panggil greaves ataupun pelindung kaki. Jadi askar Roma itu kalau firman Tuhan berbicara tentang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, dia berbicara tentang kasutnya itu yang melindungi kaki sampai ke lutut. Itulah damai sejahtera, Injil damai sejahtera. Memberitakan, berkasutkan memberitakan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, dengan gambaran ini, saudara-saudara, saya mulai mengerti ayat firman Tuhan di dalam Roma 16 ayat 20. Kalau ada Alkitab, kita baca, tolong buka di dalam Roma 16 ayat 20. Roma ini, buku Roma juga dituliskan oleh Paulus. Jadi karena Paulus yang menuliskan buku Roma ini, Paulus yang menuliskan buku Efesus ini, dia memberikan suatu gambaran dan juga tujuan yang sama, pengertian yang sama. Di dalam Roma 16 ayat 20 katanya, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi dengan mengerti Efesus 6:15, melihat gambaran yang baru tentang Injil damai sejahtera atau damai sejahtera yang Tuhan berikan menjadi suatu senjata dalam hidup kita. Apabila kita baca Roma 16:20, kita mulai mengerti bagaimana Allah yang sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di kakimu, di bawah kakimu. Kalau saya pijak iblis di bawah kaki saya, bagaimana dia boleh hancur? Perkataan dihancurkan atau menghancurkan itu dalam bahasa Yunani maksudnya ya menghancurkan sepenuhnya, to crush completely atau to shatter, ya, ataupun ya menghancurkan, meremukkan, ya, meremukkan, to shatter, meremukkan dia sepenuhnya. Bagaimana ini boleh terjadi? Oh, sekarang saya mengerti. Karena kasut yang kita pakai itu adalah kasut yang menjadi senjata bagi kita, yaitu damai sejahtera yang menjadi ofensif. Ada
besi-besi duri ini gambarannya damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita ada ini dalam hidup kita, dia menjadi suatu senjata yang kuat bagi kehidupan orang Kristen. Katakan amin. Oh haleluya, luar biasa. Saya sangat excited mengerti tentang hal ini karena sekarang saya tahu, wow, damai sejahtera itu adalah satu senjata yang luar biasa bagi hidup saya. Ya, itulah askar Roma ini askar Roma yang tough, yang lasak, orang Melayu bilang, orang Malaysia bilang lasak ya. Orang yang tahan, yang suatu pahlawan yang luar biasa. Bayangkan kalau mereka berperang dan musuh mereka jatuh, mereka pijak mereka begitu, waduh, musuh itu akan hancur, dipijak-pijak begitu, ya. Ataupun kalau dia tendang musuhnya dengan kasut itu, wah, berlobang-lobang lah dia kan. Ya, luar biasa. Inilah gambaran senjata orang Kristen. Nah, saudara-saudara, suatu hal yang iblis atau musuh kita mau melakukan dalam kehidupan kita adalah untuk membuatkan kita hilang damai sejahtera, hilang ketenangan, tak boleh tidur, selalu khawatir, takut, ya. Pikiran kita begitu kacau kehidupan kita. Inilah yang musuh lakukan. Kalau si iblis itu, dia tidak kisah kalau kita pergi gereja. Dia tidak kisah kalau kita baca firman, berdoa, menari-menari. Dia tidak kisah, saudara-saudara. Tapi dia mau kerjakan untuk menghancurkan kedamaian yang kita ada. Banyak orang Kristen yang sudah bertobat, selamat, melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, tapi hidup tanpa damai sejahtera dalam kehidupannya. Kenapa? Karena inilah yang iblis mau lakukan. Ada rumah tangga yang tidak ada damai sejahtera. Kehidupan anak-anak di rumah tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Bergaduh terus, bertengkar terus, bersengketa terus. Ya. Suami istri tidak paham satu sama lain. Bersengketa terus, ya, bergaduh terus, ya. Kenapa? Iblis mau menghancurkan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita mau terima, mengerti bahwa damai sejahtera itu adalah suatu senjata yang luar biasa. Dan kita harus pahami, harus terimanya, harus pakainya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Malam ini saya mau habiskan untuk mengongsikan perkataan-perkataan yang dipakai, dan kita mau lihat bahasa Yunaninya. Nanti saya akan sambung tentang damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu? Apakah itu? Tapi ada beberapa perkataan di sini yang saya mau ambil dan jelaskan kepada kita di dalam bahasa Yunaninya supaya kita lebih mengerti apakah artinya ini. Ayat 15. Katanya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, perkataan berkasutkan atau bahasa Inggris shod, berkasutkan itu di dalam bahasa Yunani bermaksud hupodiomai. Hupodiomai. Nah, saya bukanlah ahli atau expert dalam bahasa Yunani, tapi kita belajar untuk melihat perkataan dalam bahasa Inggris atau bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, kembali kepada bahasa asalnya, yaitu bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu dia jelaskan kepada kita maksudnya dan bagaimanakah aplikasinya supaya kita mengerti tujuan Tuhan dalam firman Tuhan ini. Nah, perkataan hupodiomai itu sebenarnya dua perkataan disambung. Ya, yaitu hupo dan deo. Hupo, deo. Hupo maksudnya dibawa. Deo maksudnya mengikat. Ya, hupodiomai maksudnya dibawa dan mengikat. Maksudnya berkasutkan itu bermaksudnya, kasut tadi kita lihat ada banyak tali ataupun kulit itu tali strap, ya, dia diikat dari bawah, ya, ke atas, ya, dia seperti membungkus kakinya itu dengan strap atau tali itu. Itu maksudnya berkasutkan. So
maksudnya orang Kristen ini harus mengikat dirinya dengan damai sejahtera Allah yang Allah berikan. Ya, kita harus ikat hidup kita dengan ini, pikiran kita dan juga emosi kita harus ikat dengan damai sejahtera Allah yang Dia berikan kepada kita. Hupo-diomai. Itu maksudnya berkasutkan kerelaan atau berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perkataan yang kedua yaitu preparation ataupun dalam bahasa Indonesia kerelaan untuk memberitakan Injil. Preparation of the gospel of peace. Jadi perkataan kerelaan itu atau preparation ya hampir dia perkataan yang beda sekali dalam bahasa Inggris. Preparation maksudnya persiapan dalam bahasa Malaysia. Tapi kerelaan itu di dalam bahasa Yunani bermaksud itoi masin. Ya, atau itoi masin atau itoi masin. Ini bahasa Yunani. Maksudnya kerelaan memberitakan Injil, kerelaan itoi masin. Itoi masin membawa maksud solid ya, sesuatu yang solid, sesuatu yang teguh atau firm, sesuatu yang teguh atau firm ataupun asas dasar yang teguh. Itu kerelaan ataupun itoi masin. Maksudnya orang Kristen itu damai sejahtera itu harus menjadi suatu foundation, suatu dasar yang teguh di dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera itu seharusnya membuatkan orang Kristen itu untuk berdiri dengan teguh, ya, to have a firm footing, ya. Cara dia berdiri itu dia berdiri teguh. Nah, saudara-saudara, kasut askar Roma itu yang ada duri-duri besi 2 hingga 3 inci panjangnya itu, kalau dia berdiri melawan musuh itu, karena duri-duri itu terpacak di atas tanah, terpacak di dalam tanah, itu membantu askar Roma itu untuk berdiri dengan teguh. Saat dia ditolak tidak, karena melekat, kakinya itu melekat di bawah tanah. Jadi kebanyakan peperangan dulu itu bukan seperti hari ini. Peperangan hari ini banyak peperangan yang di jarak jauh, ya. Jadi senapang dia, armalite dia punya tanker, dia punya sniper itu dari jauh, dia teropong-teropong. Hari ini pun kebanyakan askar tidak lagi berperang masuk ke tempat musuhnya, tapi dia hanya terbangkan drone di atas dan dia tembak. Tak ada pilotnya pun tak ada. Hanya kapal terbang drone yang dia kirim ke sana dan dia teropong-teropong, ya, dan dia tembak dari atas. Jadi kebanyakan askar hari ini, askar modern ini, dia hanya seperti orang main game saja di komputer, tembak begitu kan. Ya, tapi peperangan dulu, askar-askar Roma atau peperangan dulu, kebanyakannya mereka ada peperangan yang dekat, close contact. Jadi mereka berjumpa, berperang begitu, menghadap satu sama lain dengan pedang, dengan lembing, dengan pisau mereka, dan kebanyakan mereka banyak pergelutan. It's a close combat. Jadi kalau close combat ini terjadi, karena kasutnya itu kasut yang spesial, ya, saat dia berkombat dengan musuhnya itu, dia ada suatu pendirian, dia berdiri dengan teguh, dia ditolak pun dia tak akan jatuh karena kakinya terpacak di tanah. Luar biasa gambaran ini, saudara-saudara. Dan inilah gambaran yang Paulus jelaskan kepada kita, bahwa orang Kristen ini berada di dalam pergelutan. Saat musuh datang dalam hidupmu, dia bergelut dengan engkau. Pastikan kita ada kasut damai sejahtera yang terpacak di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat musuh datang menolak kita, kita tidak akan jatuh. Katakan amin. Haleluya. Etoi masin. Ada dasar asas yang luar biasa. Dan perkataan yang ketiga yang saya mau jelaskan yaitu perkataan damai sejahtera atau peace dalam bahasa Inggris. Luar biasa perkataan ini di dalam bahasa Yunani, in the Greek. Maksudnya
peace ini atau damai sejahtera di dalam bahasa Yunani Erin. Erin ataupun Irene. Jadi orang yang ada nama Irene itu maksudnya damai sejahtera. Irene itu diambil daripada bahasa Yunani Erin. Irene itu bahasa Inggris lah kan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Irene. Jadi Irene, namamu itu adalah damai. Jadi harus mengerti namamu damai, hiduplah dalam damai. Amin. Ya, Erin. Erin ini membawa maksud damai yang peace that prevail. Peace that prevail. Hallelujah. What happened to my mic? Peace that prevail. Is the sound there? Yeah. So, damai yang mengalahkan. Peace that prevail. Damai yang menakluki. Right? Damai yang mengalahkan, damai yang menakluki, peace that prevail. Ataupun conquering peace. Ya, damai yang menakluki. Itu maksudnya Erin. Perkataan damai sejahtera yang dipakai di sini adalah damai yang menakluki, damai yang menang, damai yang mengalahkan. Ada maksudnya yang lain juga. Maksudnya Erin ini atau damai sejahtera, ia juga membawa maksud berkat dan kemakmuran. Blessing and prosperity. Berkat dan kemakmuran di seluruh aspek kehidupan kita. Itulah Erin ataupun damai sejahtera. Saudara-saudara, ada dua jenis damai yang diajarkan kita kepada dalam firman Tuhan. Dan ini yang kita mau lihat dan kita akan sambung di minggu yang selepas minggu depan. Tapi saya mau tutup di sini dua jenis damai, yaitu damai dengan Allah dan juga damai Allah. Peace with God and peace of God. Peace with God and peace of God. Jadi kita mau lihat maksudnya. Kita mau lihat beda maksudnya dua damai ini, yaitu damai dengan Allah dan damai Allah. Ya, di dalam Kolose katanya damai Kristus, ya. Damai Kristus atau damai Allah, atau peace of God. Jadi saya harap Anda berada bersama saya selepas minggu depan untuk sambung supaya kita mengerti damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi hari ini kita kupas Efesus 6:15 untuk mengerti apakah perkataan yang dipakai dalam bahasa Yunani, bahasa asal, dan juga aplikasinya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, cara untuk memiliki damai dengan Allah adalah kembali kepada Tuhan. Datang kepada Yesus, bertobat. Untuk kita memiliki damai Allah, the peace of God. Karena seseorang itu tidak akan memiliki damai sejahtera atau damai Allah, damai sejahtera Allah, kalau dia tidak berdamai dengan Allah. Kita harus berdamai dengan Allah. Itu dipanggil damai dengan Allah. Peace with God. Barulah kita mengalami damai sejahtera Allah. Peace of God. Tapi ada juga dia sudah berdamai dengan Allah, tapi dia tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena ada orang Kristen dia tidak mengerti. Alright? Jadi saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Bertobat, ubahlah hidup kita. Terimalah Tuhan Yesus Kristus supaya Anda memiliki damai dengan Allah dan juga damai sejahtera Allah dalam kehidupan Anda yang menjadi suatu senjata yang kuat dalam kehidupan Anda. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan, anak-anak-Mu, terutamanya mereka yang belum menyerahkan hidupnya kepada Engkau, belum percaya kepada Engkau. Biarlah Engkau menjamah hidup mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, bertobat, sehingga mereka memiliki damai dengan Allah dan mengalami damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.
Berikan kesembuhan, penerobosan, pemulihan, jawaban-jawaban doa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan datang ke dalam setiap rumah tangga. Anak-anak, suami istri, tempat kerja, sekolah, dalam kehidupan setiap hari. Mungkin ada Tuhan yang putus asa, mungkin ada yang kecewa sehingga mau membunuh diri mereka, menghabiskan hidup mereka dalam dunia ini. Berdoa Engkau ampuni mereka Tuhan. Berdoa mereka mendengar firman Tuhan dan kembali kepada Tuhan supaya mereka mengalami damai sejahtera Tuhan dan mengetahui bahwa dalam hidup ini ada banyak perkara yang indah yang mereka perlu alami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, terpuji namamu. Yang kecewa, yang sakit hati, Tuhan Engkau hiburkan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Mungkin mereka yang tak boleh tidur malam, mengalami insomnia, mengalami kekacauan dalam hati, dalam pikiran, berikan damai sejahtera. Mereka yang ada dalam pergelutan yang sudah berlangsung sudah sekian lama, Engkau berikan kedamaian. Biar damai sejahtera Allah datang dalam hidup mereka. Bapa, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mereka yang tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah, sudah bertahun-tahun kami berdoa saat mereka kembali kepada Tuhan, bertobat, berikan mereka damai sejahtera Allah. Terpuji namamu, terpuji nama Tuhan. Bersyukur. Terima kasih firman-Mu malam ini. Terima kasih berkat-Mu bagi hidup kami. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Ya, kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.